Ya, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran agama. Nah, pada kemarin kita sudah membahas tentang idola. Kalau sekarang kita akan bahas Yesus sang pendoa. Ya, topik pembahasan kita pada hari ini adalah menjelaskan arti doa, menjelaskan manfaat doa, menjelaskan struktur doa, dan menyimpulkan ajaran Yesus tentang doa berdasarkan Injil Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, berdoa. Nah, kita biasanya berdoa berapa kali? Kalau biasanya kita berdoa berapa kali? Banyak kali ya. Nah, ini contohnya nih. Anak ini nih berdoa nih dengan kusyuknya. Berdoa agar dia bisa dibelikan es krim misalnya. Dia berdoa, ya Tuhan, hamba mau es krim Tuhan dari mama dan papa Tuhan. Semoga engkau berikan es krimnya. Amin. Gitu. Kalau ini sekarang, Yesus. Kalian tahu nggak? Pernah apa coba? Yesus dalam cerita Yesus dalam cerita Yesus berdoa. Di mana coba? Pas Yesus mau disalibkan itu di mana berdoanya? Iya, betul, di taman Getsemani ya. Di taman Getsemani Yesus berdoanya. Arti doa. Semua agama mengenal doa. Doa bukan hanya kegiatan berdasarkan membacakan rumus-rumus hafalan belaka. Doa pertama-tama dan terutama adalah pernyataan iman di hadapan Allah. Doa pada dasarnya berarti mengangkat hati, mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri anak Tuhan, mengakui Allah sebagai Bapa. Berdoa berarti secara jujur menyatakan isi hati orang beriman di hadapan Allah. Doa adalah kata cinta seorang anak kepada bapaknya. Doa dapat timbul ketika kita tengah mengalami kesusahan, kebingungan, atau ketakutan, tetapi juga saat kita gembira, bersukacita, dan bahagia. Misalnya kesusahan, gini. Misalnya kita akan kesusahan, usahakan hening sejenak dulu. Kalau misalnya itu soal sulit, hening sejenak, berdoa. Ya Bapa, hari ini saya ulangan dan saya merasa kesusahan dengan soal nomor 1. Tolong permudahkanlah ulangan ini. Amin. Dan kalau kita kebingungan misalnya gini. Doanya gini, kebingungan. Kok kayak gini ya? Aku kok merasa bingung ya? Dengan materi ini aku merasa bingung. Berdoalah. Ya Bapa, tolong bantulah aku untuk belajar agar semua materi tidak membingungkan. Amin. Terus kalau kita ketakutan, misalnya gini, kita ketakutan. Adik kok gak pulang-pulang ya? Misalnya adiknya gak pulang-pulang nih. Kita ketakutan, khawatir. Gini, berdoa. Ya Tuhan, tolonglah sertailah adikku dimanapun adikku berada. Amin. Tapi jaga saat kita gembira, misalnya kita ulangannya tadi yang kesusahan tadi bisa mengerjakannya gembira dan akhirnya mendapatkan nilai 100 gitu. Kita gembira. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami dan memberikan kami nilai yang bagus dan memuaskan sehingga pelajar kami tidak sia-sia. Bersukacita
Bersukacita ini gimana ya? Bersukacita ini bersama dan bahagia ini sama ya. Dan sukacita dan bahagia gini doanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kami es krim yang tadi itu ya. Karena sudah dibelikan es krim, anak ini bersukacita, berbahagia. Terima dan berdoa gini. Terima kasih Tuhan, Mama Papa, Engkau sudah mengabulkan doaku dan Engkau sudah membujuk Mama Papaku seperti itu gitu. Ya. Pokoknya di sini kita pokoknya habis dikasih makan nih, mengucap syukur gitu ya. Dan Yesus berkata, pas mau disalibkan itu Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pada saat Yesus itu besoknya mau dicambuk, dia berkata seperti ini dalam doanya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kata Yesus seperti itu. Matius 26 ayat 38. Namun dalam Matius 26 ayat 39, Yesus bersujud dan berdoa kepada Bapaknya dan katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Yesus berdoa secara jujur apabila yang ada dalam isi hatinya di hadapan Tuhan. Terutama saat hatinya mulai cemas dan takut bahwa besok harinya dia akan disalibkan. Doa dan manfaatnya. Yesus mempersembahkan doa dengan permohonan dan ratap tangis dan keluhan dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus itu berdoa di Taman Getsemani itu lalu berubah air matanya. Jadi air apa? Bukan air mata biasa loh ya. Jadi air mata apa? Iya betul, menjadi air mata darah. Sampai takutnya, sampai merindingnya, sampai berdoa sambil nangis darah. Yesus bersujud. Akhirnya dia menemukan kedamaian juga dalam ketaatan total kepada Bapa. Oleh Roh yang kekal ia mempersembahkan diri kepada Allah. Doa tak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Yesus sendiri di Taman Getsemani pun bisa berdoa kepada Bapaknya. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Allah untuk lebih mendengarkan kehendak-kehendaknya. Doa dilakukan bukan demi pemenuhan kebutuhan, melainkan supaya kita dapat terus-menerus hidup berdasarkan kehendak Allah. Nah, ACTS, Prayer Model. Nah, kalau kita berdoa ini harus kayak gini. Adoration itu adalah praise God for all that yes, He is. Confess your sins and ask to forgiven. Thanksgiving, thanks God for everything He has done, is doing, and will do in your life. Supplication, present your request to God. Seperti itu. ACTS. Nanti artinya bisa dicari di Google Translate. Struktur doa. Ada satu, puji syukur. Puji syukur pertama-tama mengungkapkan kekaguman atas kemuliaan dan kebaikan Tuhan, mulai dengan penciptaan, kemuliaan dalam sejarah, keselamatan, anugerah yang paling besar adalah putranya Yesus Kristus serta Roh yang diutusnya dari Bapa. Doa permohonan bukanlah minta-minta. Dalam permohonan diakui dan dinyatakan kelemahan dan kemiskinan manusia. Pertama-tama yang dimohon adalah
kemampuan dan belas kasih Tuhan, sebab dosa manusia merupakan sumber kemalangan yang terbesar. Mohon maaf. Inspirasi dari kitab suci. Nah, bacaan kitab suci ayat Injil Matius ayat 6 ayat 5 sampai 18 ini ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan di jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dia kabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Pendalaman. Yesus adalah pribadi yang suka berdoa. Seluruh hidup dan karya Yesus dihayati dalam kesatuan dengan Bapanya. Dengan kata lain, sebagai pendoa, Yesus melihat hidupnya adalah suatu yang dipersembahkan kepada Bapanya. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Maka setiap saat Yesus tidak mencari tempat yang sunyi untuk berbicara dengan Bapanya setelah sepanjang hari melakukan karya-karyanya. Yesus berterima kasih sudah diberikan karya yang istimewa kepada Bapa di surga, dan Ia akan mengucap syukur dan berterima kasih. Yesus mengajar kita untuk menyapa Bapanya dalam doa Bapa kami. Dalam doa tersebut Yesus mengajarkan suatu doa yang penuh dengan sikap penyerahan, cinta kasih, keadilan, dan pengampunan. Refleksi. Apakah kalian senantiasa mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan kalian dengan doa? Apakah doa menjadi sumber kekuatan hidupmu? Apakah yang kamu rasakan dan alami dalam doa itu? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih juga sudah mendengarkan ya. Dan dicatat hal-hal yang penting, dan juga jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga dicatat hal-hal yang penting, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Dan terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.